Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat, tak kurang suatu apa. Marilah kita awali kuliah kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah eh, petunjuk bagi umat Islam. Hudan, ya, lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, meskipun demikian ternyata ada 3 model interaksi seorang muslim termasuk kita ini dengan Al-Quran. Ya, 3 model tersebut. Yang pertama yaitu model qiraah, yang kedua model tartil, yang ketiga model tilawah. Nah, penyebutan 3 model ini berbasis pada penyebutan Al-Quran sendiri. Ya, jadi bukan istilah yang diciptakan oleh para ulama dalam bidang ulumul Quran, bukan. Tapi ini istilah yang diambil dari Al-Quran sendiri untuk mensifati bagaimana interaksi seorang muslim dengan kitab sucinya. Nah, yang pertama yaitu model Iqra. Ini ya, model qiraah. Ya, Iqra itu imperatifnya, ya, bentuk kata perintahnya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di kata Iqra, bacalah itu bisa ditafsirkan dari beberapa makna. Ya. Yang pertama, pahamilah, ya, kemudian terus pelajarilah, ya, berupaya untuk mengerti secara mendalam atau dalamilah secara mendalam. Ya, bahkan Iqra itu bisa juga hafalkan. Jadi kalau dilihat dari makna-makna qiraah, ya, maka bisa disimpulkan model yang pertama, qiraah itu maksudnya eh, aktivitas yang eh, sifatnya itu aktivitas intelektual. Jadi qiraah itu merupakan aktivitas intelektual dalam upaya memahami maksud-maksud ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau padanannya dalam bahasa Inggris itu to read, ya, jadi memahami secara kognitif terhadap Al-Quran. Nah, dalam model ini membacanya itu bisa bersuara atau bisa tidak. Jadi kalau bersuara itu misalnya seperti anak kecil yang membaca buku, ya, dulu pada waktu saya SD itu buku SD yang didominasi oleh Budi. Ya, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jadi itu membacanya bersuara. Nah, dan bisa memahami isi dari yang dibaca atau tidak bersuara dan juga paham isi yang dibaca. Misalnya kalau kita baca Quran, orang dewasa baca Quran itu tidak bunyi, ya, tidak bunyi, tapi paham dia. Seperti kita membaca chat WA, ya, nggak akan bunyi, tapi kita bisa memahami kandungannya. Nah, itulah wilayah qiraah. Ya, objek dari model qiraah ini
ya, yaitu jadi kalau kalau yang namanya qiraah itu objeknya apa? Ya, yang pertama adalah intinya apa saja itu bisa kita pahami, bisa kita pelajari. Jadi kalau kita menggunakan diksi qiraah itu berarti menyangkut segala objek yang bisa dibaca. Tentu pembacaan di sini bukan hanya sekedar pembacaan huruf, tapi bisa juga pembacaan fenomena. Ya, maka kalau dikategorikan apa saja yang bisa dikiroai, yang bisa dipahami. Yang pertama yaitu ayat qauliyah Quran. Ya, yang kedua yaitu ayat kauniyah. Baik kauniyah yang bersifat alam atau kauniyah yang bersifat sosial. Nah, maka nanti produk dari pembacaan itu akan melahirkan ilmu pengetahuan. Yang tadi membaca fenomena alam, melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat eksakta. Kemudian membaca fenomena sosial itu nanti akan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Kemudian apa tartil? Ini model yang ketiga. Ya, apa tartil itu? Nah, ini diambil dari eh, ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya. Jadi yang kedua ini menekankan pada bunyi. Maka padanannya kalau dalam bahasa Inggris itu to recite. Ya, jadi titik tekan model pembacaan tartil itu adalah mengucapkan secara lisan atau pembacaan verbal dan bersuara. Ya, jadi kalau kalau kita membaca Al-Quran lalu bunyi suara misalnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu bersuara seperti itu. Tapi belum tentu kita membacanya itu paham. Jadi titik tekannya itu kalau tartil itu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini panjang, ini pendek, ini dengung. Dalam bahasa tajwid ada ini idhar, ini ikhfa, ini idgham. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan model tartil itu melahirkan ilmu tajwid, yaitu ilmu bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dari sisi pelafatannya. Baik, bagaimana dengan tilawah? Nah, kata tilawah ini juga diambil dari istilah yang diberikan langsung oleh Al-Quran. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, jadi kata tilawah ini lebih spesifik tilawah. Ya, jadi eh, kalau kiroah tadi bisa dipakai untuk dalam konteks membaca objek secara umum apa saja. Tapi kalau tilawah ini khas, hanya digunakan eh, dalam makna membaca kitab suci. Ya.
Tilawah adalah dari kata tala yatslu. Tilawah yaitu model membaca Al-Quran ya dengan cara membaca dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya atau ittiba. Jadi tilawah adalah mengikuti Al-Quran dengan cara membaca dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi tilawah itu bukan sekedar membaca secara kognitif, ya, bukan sekedar bersuara. Kalau kognitif tadi hanya memahami secara intelektual, secara kognitif. Kalau tartil tadi membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, tilawah itu bukan sekedar membaca secara kognitif, tetapi membaca yang bersifat spiritual dan merupakan aktivitas membaca yang sudah diikuti komitmen untuk mengikuti apa yang dibaca. Maka tilawah itu dalam padanannya dalam bahasa Inggris itu to follow. Ya, jadi kalau hanya bersuara tadi to recite, kalau hanya memahami itu to read, kalau di sini itu sudah levelnya tuh level kesadaran sehingga to follow. Nah, model ketiga inilah yang relevan, cocok dalam konteks Al-Quran sebagai hudan. Tunjuk dalam Al-Quran, dalam konteks Quran sebagai nurun, cahaya, imaman, panutan. Nah, makanya di TPA itu, ya, anak-anak itu kalau berdoa itu Allah marhamni bil Quran. Nanti salah satu potongan doanya itu warzukni tilawatahu, dan anugerahilah kami dengan bisa membacanya. Jadi ketika memohon kepada Allah itu membaca itu bukan memohon warzukni qiraatahu atau warzukni tartilahu, enggak, tetapi yang dimohonkan adalah warzukni tilawatahu, karena pembacaan model tilawah ini sudah paling tinggi levelnya, ya, bisa bersuara atau bisa tidak, ya, tapi pasti paham dan ada komitmen untuk menjalankan hasil yang dia baca. Sehingga model ideal adalah mensinergikan tiga hal di atas. Yang pertama, istiqomah tartil dalam membaca Quran. Ya, disebutkan kalau dalam hadis itu sedapat mungkin sehari itu khatam 1 juz sehingga sebulan khatam sekali. Nah, tapi juga disertai dengan upaya memahami kandungan yang dibaca. Nah, kemudian nanti mulai kan komitmen, membuahkan komitmen untuk apa? Untuk mengikuti apa yang diperintahkan dalam hasil bacaannya. Nah, maka ini kalau Anda sering baca hadis one day one juz itu ya, Iqra'ul Quran fi syahrin. Jadi baca Al-Quran, maksudnya khatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Jadi one day one juz ini memang ada landasan normatifnya. Tentang bagaimana caranya ini bisa bisa sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, misalnya kalau tidak terlalu berat, misalnya setelah subuh 4 lembar, setelah maghrib 4 lembar, ya, sudah 8 lembar. Atau setelah maghrib 3, setelah subuh 3, setelah isya. Atau setelah maghrib 2, subuh 2, isya 2, zuhur 1, asar 1. Nah, itu kalau ini tergantung dengan
situasi dan kondisi masing-masing kita. Kelebihan dengan membaca sedikit demi sedikit itu ada sisi waktu yang bisa kita gunakan untuk mentadaburi kandungan ayat. Jadi ini pembacaan yang berkualitas, tidak hanya mengejar jumlah lembar. Ya. Kemudian juga tidak merasa lelah, sesuai dengan hadis ahabul akmal ila wa ta'ala adqamuha wa in fala. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa membaca Quran itu termasuk perniagaan yang tidak merugi. Jadi seperti halnya ibadah haji. Ya. Ibadah haji itu juga disebut sebagai ibadah yang seperti perdagangan yang tidak merugi. Ya, ini kalau untuk membaca Quran ternyata juga seperti itu. Ya, ini ada kata-kata yarjuna tijaratan lan tabu. Yang membaca Quran adalah seperti perniagaan yang tidak pernah merugi. Apalagi keistimewaannya satu huruf diganjar 10 satu huruf diganjar 1 kebaikan yang dilipatkan 10. Ya. Ada lagi membaca Al-Quran bagaimanapun mendatangkan kebaikan. Membaca 100 saat Al-Quran seperti salat sunat semalaman. Pahala bacaan Al-Quran lebih besar jika dibaca dalam sholat. Ya, jadi dalam sholat itu apalagi kalau sholat sendiri ya Anda bisa membaca surat Al-Quran yang lebih panjang. Jadi kalau jadi imam jangan. Ya. Al-Quran jadi syafaat di hari kiamat. Jadi bukan Al-Quran fisiknya ya, tapi bacaan Al-Quran yang kita lakukan itulah yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Al-Quran dan kecerdasan serta kondisi psikologis. Ternyata membaca, menghafal, dan memperdengarkan bacaan Al-Quran berdampak positif terhadap kecerdasan dan kondisi psikologis seseorang. Jadi orang yang banyak membaca Al-Quran, apalagi menghafal, termasuk juga memahami, maka otak dan hatinya akan lebih positif ya, daripada kalau tidak melakukannya. Nah, baik, terima kasih para mahasiswa atas atensinya. Ya, silahkan untuk kuis ya, kuisnya silahkan dikerjakan yang ada di My Class tentang ini ya. Jadi tentang ragam atau model interaksi seorang muslim, silahkan baca silahkan kerjakan di My Class. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatkan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.